Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tidak terasa saum kita di bulan Ramadan ini tinggal beberapa hari lagi. Tinggal beberapa hari ini bagaimana kita mengejar target kita bulan Ramadan, yakni perubahan agar kita menjadi la'alakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Nah, untuk itu kita sudah mengupayakan setiap waktu, setiap saat, karena inti dari perubahan itu adalah hati manusia, qalbu. Maka setiap upaya kita di dalam ibadah mengupayakan agar dimasukkan ke dalam hati. Zikir-zikir, baca Al-Quran, sholat kita semua itu akan bermakna terhadap hati pada saat semuanya kita masukkan ke dalam hati. Sehingga ibaratnya hati ini terus ditempa, sehingga hati ini menjadi lunak, sehingga akhirnya terbentuklah sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Atau hati ini ibaratnya disiram terus dengan zikir-zikir tadi, sehingga hati ini menjadi subur dan kemudian tumbuhlah tanaman keimanan atau ketakwaan. Sebagai salah satu contoh, ketika kita membaca istighfar astagfirullahaladzim, saat kita masukkan ke dalam hati, bacaannya tidak lurus, tapi ada tekanan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau kita membaca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, itu bukan hanya lisan saja, tapi kita masukkan ke dalam hati semua bacaan-bacaan itu, sehingga terasalah getaran hati kita dengan bacaan itu. Termasuk juga membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga akan memberikan sentuhan ke dalam hati, akan melunakkan hati, akan menyuburkan hati kita. Namun upaya untuk melunakkan hati kita dengan membaca Al-Quran akan lebih terasa perubahan hati kita ketika kita baca Al-Quran itu dengan dimaknai, dihayati, direnungkan apa yang menjadi isinya, apa yang menjadi pemahamannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, target kita mengejar yang namanya takwa, tentu kita akan berusaha mencari apa yang menjadi kriteria takwa di dalam Al-Quran. Di dalam surat Ali Imran ayat 14, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zuyina linnasi hubbus sahawati minan nisa wal banin, telah dijadikan indah oleh Allah, Zuyina linnas, bagi manusia, hubbus syahawat, kecintaan kepada hawa nafsu atau as-sahawat, minan nisa, dari wanita. Kalau Al-Quran itu semua dilaki-lakikan, sehingga disebut hanya minan nisa, tapi bukan berarti hanya untuk laki-laki. Jadi kalau untuk perempuan, wanita, ya laki-laki artinya. Wal banin, dan anak-anak. Wal qanatiri muqantarah, dan harta yang berlimpah. Minaz zahabi wal fiddati, daripada emas dan perak. Wal khailil musawwamati, dan kuda pilihan. Kalau sekarang itu mobil mewah. Wal an'am, binatang ternak. Wal has, dan sawah ladang, kebun. Dzalika, yang demikian itu, mata'ul hayatid dunya, itu adalah kesenangan kehidupan dunia.
Jadi Allah menyatakan bahwa hal itu semua lumrah bagi manusia, sesuatu yang diingini, sesuatu yang disenangi. Namun di akhir ayat Allah menyatakan wallahu indahu husnul ma'ab, bahwa di sisinya lah, dan Allah di sisinya lah tempat kembali yang baik. Jadi Allah memberikan gambaran, walaupun itu semua betapa indahnya kehidupan dunia, tapi di sisi Allah ada yang lebih baik. Dan perbedaannya antara apa yang Allah perlihatkan di dunia, kesenangan hidup di dunia, dengan apa yang Allah akan berikan nanti di sisinya, ternyata ketika Rasulullah berada di satu tempat di pantai, Rasul memberikan gambarannya. Dengan cara apa? Diperlihatkanlah ujung jarinya, lalu disampaikan kepada para sahabat, cobalah lihatlah apa yang ada pada ujung jari. Yang memang pada ujung jari itu ada tetesan air. Nah, para sahabat melihat ada satu tetesan air yang ada pada ujung jari. Lalu Rasul pun menyatakan, inilah dunia. Jadi kalau kalian mencari dunia, mengejar dunia, nah inilah air yang ada pada ujung jari. Nah, sedangkan akhirat itulah lautan yang terlihat pada saat itu, tidak terlihat batasnya. Lautan yang demikian luas, nah itulah akhirat. Di lanjutan ayatnya Allah menyatakan, lebih mempertegas lagi bahwa di sisi Allah itu adalah sesuatu yang lebih baik. Qul, katakanlah, a'unabbiukum, inginkah kami kabarkan kepada kalian, bi khairim min dalikum, dengan yang lebih baik dari itu semua kesenangan hidup dunia, yang akan Allah berikan sesuatu yang lebih baik dari itu. Lilladzina taqau, bagi orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, jannatun tajri, surga yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jadi ketika Allah menyampaikan tawaran kepada manusia bahwa ada yang lebih baik dari itu semua, yang bedanya jauh sekali, seperti air laut dan air yang menetes pada ujung jari, maka bagi orang yang bertakwa, dia akan mengambil pilihan yang ditawarkan Allah, yaitu akhirat. Di sisi lain, Allah pun mengingatkan manusia, ketika pilihannya dunia yang diambil, bukan saja kesenangan akhirat dia tidak akan dapatkan, tapi dia akan mendapatkan sesuatu yang akibat dari pilihannya di dunia yang salah. Dia akan mendapatkan balasan siksaan yang mengerikan. Fa'amma man tagha, maka bagi orang yang melampaui batas, wa asara hayatad dunya, ia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Jadi orientasinya, tujuan hidupnya hanya dunia. Dunia yang difikirkan, sehingga untuk mendapat dunia itu, mencari dunia itu, yang haram pun dia lakukan. Karena orientasinya, pikirannya dunia. Ketika pikirannya, orientasinya, tujuan hidupnya dunia, fa inna jahimah ya ma'awa, maka neraka jahim adalah tempat kembali. Wa amma man khofa, maka adapun orang yang takut maqama rabbihi, akan kebesaran Rabbnya, wa nahan nafsa ani hawa, lalu ia mampu menahan diri dari hawa nafsunya, ia akan sesuaikan hawa nafsunya sesuai dengan tuntunan Allah. Fa inna jannata hiya ma'wa, maka surgalah tempat kembali. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Jadi ternyata di dalam Islam yang paling penting kita menetapkan hidup kita, kemana arah hidup kita, kemana tujuan hidup kita. Ketika ia menetapkan tujuan hidupnya adalah untuk Allah,
tujuan hidupnya dalam rangka melaksanakan tuntunan Allah, tujuan hidupnya dalam rangka mengharap ridho Allah, maka itu menjadi modal untuk dirinya. Dia akan mendapatkan bahagia di akhirat. Nah, kita lanjutkan ayat yang tadi tentang ciri dari orang yang bertakwa, yang mana mereka bertakwa itu orientasinya adalah akhirat. Walaupun ketika hidupnya lalu Allah memberikan amanah kekayaan, kekayaan itu bukan tujuannya. Ia akan gunakan kekayaan hartanya untuk lebih banyak untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kekayaan bukan tujuan. Nah, kemudian selain ia mendapatkan surga, wa ajwaju mutahhar. Di akhirat nanti dia akan mendapatkan pasangan yang disucikan, waridwanu minallah, dan keriduan Allah. Dan di akhir ayat Allah menyatakan wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat kepada hambanya. Artinya Allah mengetahui siapa hamba-hambanya yang benar-benar orientasinya hanya kepada Allah. Dan siapa di antara hamba yang walaupun dia ibadah, tapi tujuannya bukan akhirat. Ibadah, tapi bukan akhirat. Ketika dia ibadah, kenapa rajin amat? Qiyamul lail, tahajud. Ya, mudah-mudahan dengan tahajud ini rezekinya, usaha menjadi lancar. Jadi ternyata ibadah pun ia gunakan untuk orientasi dunia. Tapi orang yang bertakwa, ibadahnya tidak lain dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi dengan pernyataan wallahu basirum bil ibad, itu menegaskan bahwa Allah mengetahui siapa di antara hambanya yang benar-benar tujuannya adalah kepada Allah, orientasinya akhirat. Lalu berikutnya Allah memberikan ciri orang yang bertakwa itu alladzina yaquluna, yaitu mereka yang berkata, mereka yang berdoa, Rabbana innana amanna. Ya Rabb kami adalah orang yang beriman ya Allah. Faghfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Sepertinya bacaan ini tidak ada apa-apa, biasa-biasa. Dan kita pun biasa membacakan ayat ini. Tapi ketika ayat ini dijadikan satu pernyataan, itu adalah ciri dari orang yang bertakwa. Itu artinya apa? Bahwa itu bukan hanya sekedar doa. Bahwa itu bukan hanya sekedar ucapan yang keluar dari lisan. Tapi doa itu sudah menjadi jiwanya. Doa itu sudah menjadi jiwa raganya. Doa itu sudah menjadi tujuan hidupnya. Sehingga setiap waktu, setiap saat dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbana innana, jadikanlah kami adalah orang yang beriman. Jadi tujuan beriman ini sudah menjadi jiwa raganya, menjadi tujuan hidupnya. Artinya setiap waktu, setiap saat ia bertambah keimanannya. Dan sampai akhir hayat dalam keadaan yang beriman, maka itulah husnul khotimah. Amin. Nah, jadi doa itu sudah menjadi jati dirinya. Rabbana innana faghfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksaan api neraka. Ketika ia berdoa faghfir lana dzunubana, orientasinya, tujuannya ia memohon kepada Allah agar dosa-dosa diampuni. Ketika ia senantiasa berdoa seperti ini, apakah mungkin orang yang biasa berdoa dengan sepenuh hati dengan seperti ini, dia membiarkan dirinya berdosa? Dia membiarkan dirinya berbuat maksiat? Maka mereka yang senantiasa dengan sepenuh hati memohon kepada Allah faghfir lana dzunubana, maka dia akan terhindar dari yang namanya dosa. Dia akan memiliki kekuatan di dalam dirinya agar ia tidak melakukan perbuatan
dosa itu. Dan ternyata Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika doa ini menjadi jiwa raganya, menjadi jati diri, dan senantiasa dimohonkan kepada Allah, senantiasa dijeritkan kepada Allah, ternyata itu akan mengakibatkan suatu perubahan di dalam diri. Dia akan menjadi sosok yang memiliki karakter, yang memiliki perilaku, yang memiliki akhlak yang sesuai dengan tuntunan Allah. Jadi perilaku karakter itu terbentuk karena apa? Karena doa-doa yang terus dihujamkan ke dalam hatinya, sehingga akhirnya dia menjadi as-sabirina. Dia menjadi sosok manusia yang sabar, wasodikina, dan senantiasa berbuat benar, wal qanitina, dan senantiasa dia berbuat taat, wa munfikina, dan mampu mengeluarkan menafkahkan hartanya. Dan yang terakhir, Allah menyampaikan bagaimana ciri dari orang yang bertakwa itu adalah wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang senantiasa meminta ampun di waktu sahur. Artinya keimanan, sentuhan ke dalam hati, terus ia bangun di dalam dirinya. Ia terus perkuat hatinya. Ia terus lunakkan hatinya dengan zikir tadi, dengan doa-doa tadi, dengan permohonan ampunan itu. Dia terus berusaha untuk menyuburkan hatinya dengan keimanan. Dan itulah gambaran orang yang senantiasa di dalam dirinya setiap waktu wal mustaghfirina bil ashar, yang senantiasa memohon ampun di waktu sahur. Itu gambaran apa yang kita baca di dalam surat Ali Imran ayat 14, 15, 16. Bisa Bapak Ibu hari ini semua bisa buka kembali ayatnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan sampai akhir bulan Ramadan ini, sampai titik terakhir di detik-detik bulan Ramadan ini, kita mendapatkan satu perubahan. Diri kita menjadi sosok orang yang bertakwa seperti apa yang ciri-cirinya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ini. Demikian barakallahu li wa lakum, nasrum minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.